rahmatihi. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan tidak bosannya ke junjungan kita Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masih selalu kita nantikan syafaat dari beliau kepada seluruh umat muslimin muslimat hingga di akhir zaman. Wabil khusus Kanjeng Nabi Sulaiman, Kanjeng Nabi Khidir, serta keluarga dan sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua, seluruh umat manusia, dalam keadaan bertakwa hingga di akhir masa nanti. Jejak-jejak penelusuran para waliullah, para sahabat syiar Islam, situs benda kuno, para habaib syekh di wilayah Banten masih kami lanjutkan. Tiba saatnya sebuah tempat yang menurut saya mengundang rasa penasaran serta keingintahuan apa yang dimaksud dengan makam kampung Pariu, sebuah kampung nan asri, Kampung Malang Nengah, Desa Manggung Jaya, Kecamatan Bojong Pandeglang. Silakan kamera sambil disorot. Tadi di awal video sempat kita perlihatkan tentang banyaknya atau sungguh istimewanya tempat ini. Berada di sebuah perbukitan ujung Kampung Malang Nengah, makam Priuk. Ini tempat yang dimaksud. Mengundang keingintahuan, yang mana baiklah, mohon maaf untuk yang semua di sini, mungkin tujuan dari Wawan Dewangga datang ke sini mengenang, mengungkap sebuah sejarah, sehingga maksud dan tujuannya kelestarian tempat ini, tentang beberapa tokoh. Oke ya, saya sebut ya. Mungkin tadi yang waktu saya tawasul di sana mungkin bernama, nah itu, Kanjeng Syekh Mudayyaroh. Nah, mungkin tidak usah saya sebutkan, mungkin ya pemirsa mungkin sudah lebih mengetahui sehubungan ini bukan asli orang Banten. Tapi selalu saya katakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu maksud dan tujuan kenapa saya berusaha untuk ekspor tentang para alim ulama, para syekh di masa silam itu. Mengingatkan kembali sebuah perjuangan. Baiklah sejarahnya, sejarah dari beliau. Tidak usah saya sebutkan satu persatu, mungkin hanya beberapa bagian aja. Yang pertama, Kanjeng Syekh Mudayyaroh adalah syiar di akhir abad ke-15. Beliau itu pada saat syiar yang dimaksud dibantu oleh beberapa, ada panglima, ada penderek, ada juga yang syiar dakwahnya sangat luar biasa. Bahkan kehebatan dari dakwah inilah yang menjadikan beliau menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa
Manggung Jaya, dari nama beliau Ki Buyut atau Kanjeng Syekh Manggung Jaya. Jelas ya, Kanjeng Syekh Mudayaroh, Kanjeng Syekh Manggung Jaya, Raden Singabarong, dan satu lagi adalah seorang wanita tangguh yang selalu mengikuti, mengiringi tiga orang syiar ini, selalu membantu, tidak kenal lelah pada saat itu, mengikuti sebuah perjalanan religi yang sangat panjang. Nyi Buyut gelis kasih. Nah, mungkin ada sedikit ya orang atau masyarakat di sekitar sini menyebut Nyi Buyut gelis randa kasih. Randa itu adalah sengaja diselipkan nama itu agar tidak terjadi fitnah. Namun beliau sebenarnya adalah seorang perempuan suci, rela menemani sebuah syiar hingga akhir hayatnya. Nyi Buyut gelis kasih, terkasih, syiar, menyebarkan suatu ajaran rahmatan lil alamin. Baik ya, sudah tadi beberapa tokoh yang berikut, banyak sekali pengikut-pengikut syiar pada saat itu yang juga dimakamkan di sini. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Yang jelas 4 itu ya, 4 tokoh itu: Syekh Mudayaroh, Raden Singabarong, Ki Buyut atau Syekh Manggung Jaya, dan Nyi gelis kasih. Ada 4. Mungkin selama ini kita pun bertanya-tanya tentang asal-usul beliau baik. Ya, mudah-mudahan ya secara pribadi saya tidak keliru. Mohon maaf yang ada di sini. Demi kelangsungan generasi, agar paham lingkungannya, agar menghormati, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan di sini. Asal-usul beliau, ada sebuah kota bernama Tasikmalaya, Gua Pamijahan. Nah, di Gua Pamijahan itu ada salah satu syekh yang cukup terkenal di Nusantara, Syekh Abdul Muhyi. Beliau adalah murid dari Syekh Abdul Muhyi, diperintahkan oleh sang guru untuk mensiarkan ajaran agama Islam ini, sekaligus ke Banten menyempurnakan sebuah keilmuan yang dimaksud biar sempurna. Manusia memang tidak sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Namun manusia punya salah satu cara yang namanya syariat. Perintah dari seorang guru yang dilaksanakan dalam hal menyempurnakan sebuah keilmuan dan syiar Islam hingga akhir hayatnya. Rasa nasionalisme, kecintaan kepada tanah Jawa ini, kecintaan tentang Nusantara sudah ditanamkan jauh di abad ke-15 akhir hingga ke awal abad 16. Jadi jelas ya, sejarahnya terbuka. Ada terlebih dahulu daripada Kanjeng Syekh Ali Jaya yang ada di daerah Babakan, masih Manggung Jaya juga. Nah, mungkin kalau Kanjeng Syekh Ali Jaya itu abad ke-16 awal, nah beliau akhir abad ke-15. Sungguh sangat tua tempat ini. Ya, mungkin mumpung masih di tempat ini, sekalian saya sampaikan area keramat yang di sini, di Malang Nengah, yang di tempat Kanjeng Syekh Ali Jaya itu, di Manggung Jaya juga, serta beberapa keramat yang ada di wilayah Bojong ini,
dalam satu ikatan. Nah, sesekali para gaib ini juga berkumpul di sebuah tempat yang namanya Ainul Musyawarah, kampung Saketi Pasir yang disebut Gunung Saketeng, yang pernah saya kunjungi beberapa waktu yang lalu. Kanjeng Syekh Ali Jaya terkenal dengan jajar wayangnya, yang mungkin nanti juga akan saya kunjungi. Namun Pini Sepuh Bojong ternyata ada di tempat ini, mengajarkan suri teladan yang sudah diajarkan di zaman Kesultanan Demak, para Sunan Wali Songo. Nah, Wali Songo sendiri meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari dekade ke dekade, dari waktu ke waktu, hingga syiar Islam menyebar bukan hanya di sekitar tanah Jawa, tapi di seluruh bagian Nusantara. Mungkin tidak banyak ya yang bisa disampaikan. Tempat ini berjarak sekitar hampir 25 km dari pusat kota Pandeglang. Nah, nanti para pemirsa yang pengen berziarah ke sini langsung nanti di pinggir jalan arah Saketi Malimping ada pelang di situ menuju ke arah Keramat ini. Nanti kita berjalan kaki beberapa ratus meter hingga nyampe ke lokasi atau tempat ini. Nah, disediakan juga sebuah tempat untuk tawasul. Nah, baik, kita sambil keliling ya ke lokasi tempat seperti ini. Nah, mungkin ada juga di sebelah sana pepohonan yang sangat lestari di sini, menandakan bahwa sakral dan berwibawa tempat ini. Seindah dengan jejak-jejak yang sudah Kanjeng Syekh contohkan. Jauh dari daerah Pamijahan Tasikmalaya, menyempurnakan sebuah ajaran dan syiar ajaran agama Islam hingga sampai ke tempat ini, hingga akhir hayat. Langsung dari makam Pariuk Kampung Malang Tengah Bojong, Kanjeng Syekh Mudayaroh Raden Singaparung Ibuyut atau Kanjeng Syekh Mangunjaya dan Nyi Gelis Kasih Wawan Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.